Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Afriadi, NIM 144. Ingin mempresentasikan tentang pengelolaan pencemaran industri plastik. Satu, apa yang disebut dengan limbah B3? Jelaskan. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan. Dua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama itu mudah meledak. Dapat meledak dengan mudah jika terkena panas, tekanan, atau kejutan. Hal ini sangat berbahaya jika karena dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan yang dapat membahayakan nyawa dan properti. Yang kedua itu mudah menyala, inflammable, mengandung bahan kimia mudah terbakar atau meledak jika terkena sumber api atau suhu tinggi. Karena itu harus ditangani dengan hati-hati jika tidak menyebabkan kebakaran atau ledakan. Umumnya reaktif. Umumnya limbah ini mengandung bahan kimia yang dapat beraksi dengan bahan lain secara tidak terduga sehingga pelepasan gas berbahaya. Nomor keempat yaitu infeksius, dapat mengandung mikroorganisme yang berbahaya kesehatan manusia dan dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan kerusakan lingkungan. Ketujuh, korosif, yaitu korosif bersifat merusak dan mengikis bahan yang terkena jika bersentuhan langsung dengan kulit atau bahan lainnya. Bahan kimia yang korosif dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, mata, atau saluran pernapasan. Yang kesembilan, yaitu limbah beracun. Limbah beracun ini berkarakteristik utama limbah B3 yang paling dikenal dengan sifat yang beracun. Dapat mengakibatkan keracunan jika terpapar dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, limbah beracun juga dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Nomor ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, bangunan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan digunakan untuk limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Tangki digunakan untuk limbah B3 fase cair kategori 1 dan kategori 2. Silo digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dan rentang ukuran butir 0,5 sampai dengan 300 nanometer. Sumber kategori 1 dan kategori 2, sumber tidak spesifik dan sumber spesifik khusus. Waste fill digunakan untuk penyimpanan limbah B3 padat kategori 2 dan kategori sumber khusus. 4. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Nomor 1 yaitu fasilitas penimbunan akhir kelas 1 dan 2, 3. 2. Sumur injeksi. 3. Penempatan kembali area bekas tambang. Keempat, detailing, dan kelima, fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan IPTEK. 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, biologi. Yang ke-1 yaitu stabilitasi proses penambahan suatu zat dan dicampurkan dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan limbah untuk mengurangi toksitas dari limbah. Yang kedua, inerasi pembakaran untuk memperkecil volume B3 saat pembakaran, pengontrolan agar gas beracun tidak mencemari udara. Yang ketiga yaitu biromediasi, penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi limbah B3. Yang keenam,
Tuliskan dan jelaskan penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Limbah B3 yang disimpan. Limbah B3 yang dihasilkan 50 kilo per hari atau lebih. Waktu penyimpanan bisa 90 hari setelah limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kilo per hari untuk limbah B3 2 itu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, dan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kilo per hari B3 kategori 1 spesifik dan spesifik khusus awal masuk limbah B3 360 hari sejak limbah B3 dihasilkan, dan yang paling akhir limbah B3 kategori 2 sumber spesifik khusus 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang ketujuh, tuliskan dan jelaskan fasilitas limbah B3 berupa bangunan, yaitu fasilitas penyimpanan. Jenis limbah yang disimpan kategori 1, LB kategori 2 dari sumber spesifik, kategori 3 kategori sumber dari sumber spesifik umum, LB3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Desain dan konstruksi lingkungan, LB3 dari hujan dan matahari. Yang kedua, memiliki penerangan dan ventilasi, dan yang ketiga, memiliki saluran operasi dan penampungan. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori B3 dan jumlah B3 yang dihasilkan. Nomor 1, bagian dari limbah B3, jumlah dan waktu penyimpanan. 1 itu kategori 1, jumlah itu 50 kilo per hari, waktu penyimpanan 180 hari. Yang kedua, kategori 2 itu sumber tidak spesifik 50 kilo per hari, 365 hari waktu penyimpanan. Kategori 2 sumber umum, jumlah per hari bisa sampai 50 kilo per hari, waktu penyimpanan 365 hari. Dan yang paling akhir itu kategori 3 sumber khusus 50 kilo per hari, waktu penyimpanan bisa sampai 365 per hari. 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Sebutkan sumber dari limbah B3, limbah apa? Sumber industri, jenis limbah, dan pemanfaatan. Yang pertama itu pabrik pupuk. Jenis limbahnya limbah aktif dan pemanfaatan bahan pengganti agregat halus pada campuran beton ringan. Industri nikel yang kedua, slag nikel sebagai pengganti pasir dan paving block dengan penambahan abu sekam padi. Yang ketiga itu bengkel oli bekas, bahan bakar alternatif. Yang keempat, industri tembaga, copper slag, salah satu bahan industri semen. Yang kelima, industri pulp, sudugel ipal, bahan substitusi bata beton, pabrik semen, batu bara, campuran renmil dengan porsi 5% untuk bottom as kategori semen grade A. Dan yang ketujuh, pabrik kelapa sawit, oli bekas, bahan baku pembuatan bahan dengan metode katalistik cracking menggunakan katalis mordenin. Rumah sakit, limbah cair yang mengandung destination dinetralkan menggunakan plasma Nobel PNB. 9. Pabrik petrokimia, katalis bekas, bahan pengisi paving block dengan penambahan. Yang 10 dan terakhir, pabrik pestisida, abu inserator, bahan substitusi dalam pembuatan genteng beton. 10. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori sumber. Jelaskan ketentuan pada kendaraan pengangkut. Yang pertama, pengangkut limbah B3 baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkutan limbah B3 yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun meliputi jalan umum. Yang kedua, pengangkutan limbah B3, pengepul limbah B3 ke pemanfaat, pengelola, dan atau penimbun limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3, pengelola, atau penimbun limbah B3. Keempat,
pengangkut limbah B3, dari penghasil limbah B3 pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Spesifikasi khusus di masalah berikut adalah sebab berikut. Tahun, nama perusahaan, simbol dan motor roda 3 yaitu lebar truk sampai 120 cm dan simbol 53, tinggi bak itu 90 cm. Lisensi, memiliki sertifikat atau apa bisa disebut piagam lah kalau itu. Kompetisi pengemudi 5B3 yang diterbukakan oleh 5B3 berwenang, STNK, surat tanda motor dan bukti layak, surat bukti alat pelanggaran angkut. Thank you. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.